Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan juga harus selalu semangat. Selamat datang di ruang belajar SMK IT Darussalam. Di mana pada video kali ini kita akan mempelajari matematika, terutama kelas 11, baik TKJ maupun akuntansi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita cek video. Baik, untuk materi pertama yang akan kita pelajari adalah persamaan kuadrat. Sesuai peta konsep yang sudah kalian lihat di awal video tadi. Jadi pada video kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, sebelumnya persamaan kuadrat itu merupakan sebuah persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, di mana bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini ada catatan di mana nilai a tidak boleh 0 dan juga a, b, dan c merupakan anggota bilangan real. Menyelesaikan persamaan kuadrat dalam X artinya kita akan mencari nilai X sehingga jika disubstitusi ke persamaan kuadrat dia akan memiliki nilai, ya, di mana nilainya itu benar. Kita lanjut menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Cara yang pertama adalah cara faktorisasi, dengan cara faktorisasi, ya. Nah, langkah-langkah untuk mengerjakan atau mencari akar-akar persamaan kuadrat dari faktorisasi itu yang pertama adalah kita harus mencari dua buah bilangan. Nah, kita misalkan untuk bilangan pertama kita simbolkan dengan X1 dan bilangan kedua X2. Di mana kedua buah bilangan tersebut harus memenuhi syarat. Ya, syaratnya itu yang pertama, hasil kali bilangannya adalah sama dengan A dikali C. Ya, sebagai kalian tahu di bentuk umum tadi A itu sebagai koefisien dari X kuadrat dan C adalah konstanta, ya. Jadi X1 dikali X2 atau bilangan pertama dan bilangan kedua itu sama dengan A dikali C jumlahnya. Kemudian syarat yang kedua, bilangan yang dua buah tadi jumlahnya itu harus sama dengan nilai B, ya, di mana B itu adalah koefisien dari X, ya. Jadi jika dua buah bilangan tadi X1 dan X2 kita jumlahkan, dia akan mendapatkan hasil yang sama dengan B. Kemudian kita faktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk dalam kurung AX ditambah X1 dikali AX ditambah X2 per A sama dengan 0. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0 dengan menggunakan cara faktorisasi. Nah, sebelum kita menentukan akarnya, kita terlebih dahulu menuliskan mana A, mana B, dan mana yang C, ya. Jadi di sini terlihat bahwa A adalah 3 dan nilai B-nya adalah 2 dan C atau konstantanya adalah negatif 5. Nah, sesuai syarat yang pertama, hasil kalinya adalah hasil kalinya adalah sama dengan A dikali C, ya. Jadi kita kalikan dulu A dikali C itu negatif 15 atau 3 dikali negatif 5. Dan B-nya adalah 2. Nah, tugas kita adalah sekarang mencari dua buah bilangan, ya, yang jika dikalikan hasilnya negatif 15 dan jika ditambahkan atau dijumlahkan hasilnya adalah 2. Nah, di sini diperolehlah angkanya negatif 3 dan 5, ya. Negatif 3 dikali 5 adalah negatif 15 dan negatif 3 ditambah 5 adalah 2. Sudah terpenuhi kedua syaratnya. Kemudian kita faktorkan seperti ini, ya, seperti bentuk AX ditambah X1 dan dikali AX ditambah X2 per A, ya. Jadi kita dapat X1-nya adalah 5 dan X2-nya adalah negatif 3. Ya, seandainya kalian mau membuat X1-nya negatif 3 dan X2-nya 5 pun tidak masalah, ya. Tidak ada masalah. Nah, sehingga kita dapatkan
3x ditambah 5 dikali 3x dikurang 3 per 3 sama dengan 0. Kemudian kita pecah satu-satu. 3x ditambah 5 sama dengan 0, maka 3x sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 3, di mana 3-nya itu akan berpindah ke ruas kiri dan dibagi oleh 5 ya. Mungkin kalian sudah paham mengenai soal pindah ruas ya. Kemudian yang 3x dikurang 3 sama dengan 0, sehingga menjadi 3x sama dengan 3 ya. Jadi negatif 3 yang sebelumnya di atasnya itu berpindah ruas ke ruas kanan, sehingga tandanya berubah menjadi positif. Dan x sama dengan 1, bagaimana cara mendapatkan 1, yaitu x sama dengan 3 per 3 ya. Nah, sekarang jika ada yang menanyakan apa fungsi angka 3 yang membagi antara 3x tambah 5 dikali 3x dikurang 3 sama dengan 0 per 3. Nah, jadi gini, angka 3 yang membagi ini ya, itu merupakan bisa kalian bagi dengan 3x dikurang 3. Jadi 3x ditambah 5 tidak bisa kita bagi 3 karena 5 tidak bisa dibagi 3. Sehingga 3x dikurang 3 lah yang bisa dibagi 3 ya, jadi 3x dikurang 3 bisa kita bagi 3, sehingga dapatlah hasilnya x dikurang 1 ya. Hasilnya sama aja. Jadi kalau kita bagi 3, 3x dikurang 3 dibagi 3 yaitu x dikurang 1, maka x dikurang 1 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 1. Akan sama hasilnya dengan yang 3x dikurang 3 tanpa dibagi 3. Oke. Sehingga didapatlah hasil akar-akarnya yaitu negatif 5 per 3 dan 1. Baik, ini untuk pengerjaan dengan cara faktorisasi. Kita lanjutkan yang kedua. Nah, ini sebagai latihan bisa kalian coba-coba di rumah ya, sembari mempelajari ulang. Yang nomor 1 saja. Cara yang kedua adalah melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini seperti apa? Jadi sebelum kita masuk ke contoh soal, kita baca dahulu langkah-langkahnya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan koefisien dari x kuadrat adalah 1 ya. Jadi jika belum 1 koefisien dari x kuadrat, kita harus membagi terlebih dahulu ya, sehingga x kuadratnya akan bernilai 1. Kemudian tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien x ya. Nanti kita akan bahas maksud yang kedua ini seperti apa. Nah, langkah yang ketiga, buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanannya kita sederhanakan. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurang 6x dikurang 16 sama dengan 0 dengan menggunakan bentuk kuadrat sempurna, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Oke, di sini kalian lihat, di sini variabelnya di sini koefisien dari x kuadratnya kebetulan sudah 1, jadi kita tidak perlu membaginya terlebih dahulu ya. Nah, langkah pertamanya sebelum kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Nah, konstantanya atau negatif 16-nya kita perlu habiskan atau kita pindahkan ke ruas yang sebelah kanan, sehingga didapatlah x kuadrat dikurang 6x sama dengan 16. Oke. Nah, sekarang bagaimana yang dimaksud dengan tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien x? Nah, di sini kalian lihat koefisien dari x-nya berapa? Ya, koefisien dari x-nya adalah 6. Ya, koefisien dari x yaitu min 6. Koefisien dari x-nya adalah negatif 6, sehingga kita kalikan dengan kuadrat dari setengahnya, sehingga didapatlah setengah dikali negatif 6 kuadrat. Ruas kanan juga seperti itu, ditambahkan dengan setengah dikali negatif 6 kuadrat ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambah setengah dikali negatif 6 dikuadratkan, sehingga didapatlah hasilnya x kuadrat dikurang 6x ditambah negatif 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah negatif 3 kuadrat.
Ya, negatif 3 kuadrat itu adalah hasil dari yang setengah dikali negatif 6 yang dikuadratkan. Kita lanjutkan. Sehingga jika tadi negatif 3-nya kita kuadratkan, didapatlah hasil x kuadrat dikurang 6x ditambah 9 sama dengan 16 ditambah 9. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu membuat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Apa itu? Seperti apa itu? Nah, yang dimaksud dengan kuadrat sempurna adalah seperti ini. Jadi x kuadrat dikurang 6x ditambah 9, jika kita faktorkan dengan cara faktorisasi, akan didapat hasilnya x dikurang 3 dikali x kurang 3. Ya. Jadi bilangannya sama-sama x dikurang 3 dikali x dikurang 3. Itu yang dimaksud dengan kuadrat sempurna. Ya, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi x dikurang 3 dikuadratkan sama dengan 25. Jadi kemudian x kurang 3 kuadrat itu kita buang akarnya, ya. Kita buang pangkatnya. Kita sederhanakan dia menjadi x dikurang 3 saja. Dan 25-nya kita cari akar 2-nya. Kita cari akar kuadrat dari 25. Sehingga didapatlah x dikurang 3 plus sama dengan plus minus 5. Nah, maksudnya plus minus di sini apa? Jadi plus minus di sini maksudnya adalah untuk menentukan x1 dan x2-nya. Jadi x1 bisa kalian buat x1 sama dengan 5 ditambah 3, jadi x1-nya sama dengan 8, dan x2-nya negatif 5 ditambah 3, sehingga x2-nya adalah negatif 2. Jadi plus minus 5 di situ kita gunakan pada penentuan akarnya. Misalkan di sini x1-nya kalian menggunakan positif 5, berarti di x2-nya harus menggunakan negatif. Begitu juga sebaliknya, kalian boleh menggunakan x1-nya negatif dan x2-nya positif. Oke. Sehingga didapatlah akar-akar persamaannya adalah negatif 2 dan 8. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu menggunakan rumus ABC. Oke, ini latihan soal yang untuk melengkapkan kuadrat sempurna, bisa kalian coba di rumah. Yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Nah, di rumus ABC ini adalah cara yang paling simple. Jadi jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka rumus ABC-nya ini adalah x12 sama dengan negatif b plus minus akar dari b kuadrat dikurang 4ac plus 2a. Nah, ini rumusnya harus kalian ingat ya. Jangan sampai lupa, harus kalian ingat. Min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Nah, seperti apa? Contoh soalnya seperti ini. Carilah akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurang 2x dikurang 24 sama dengan 0. Dengan ini harusnya salah ketik ya. Dengan rumus ABC harusnya ya. Dengan rumus ABC. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah mendata ya. Kalian ingat lagi bentuk umum di awal, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ya, itu kalian ingat bentuk umumnya, sehingga didapatlah a-nya negatif 1 atau a adalah koefisien dari x kuadrat, b-nya negatif 2 dan c-nya negatif 24. Nah, sekarang tinggal kalian masukkan saja angka-angka tersebut 1, min 2, dan negatif 24 ke rumus tadi, yang min b plus minus akar dari b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Ya. Kemudian kalian lakukan perhitungan dengan benar, dengan teliti, sehingga didapatlah hasil akhirnya. Akar pertamanya atau x1-nya adalah 6 dan x2-nya adalah negatif 4. Baik, itu saja dari Bapak mengenai persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3, yaitu dengan cara faktorisasi, kemudian dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan menggunakan rumus ABC. Terakhir ya, untuk latihan-latihan yang ada di video ini bisa kalian coba di rumah, dan jika ada yang masih belum paham silakan ditanyakan, bisa di kolom komentar ataupun bisa menggunakan WhatsApp. Oke anak-anak, setelah mempelajari video yang sudah diputar tadi, bisa kita simpulkan bahwa
pada persamaan kuadrat memiliki bentuk umum yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian yang kita pelajari pada hari ini yaitu bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, di mana cara menentukannya tadi ada 3 cara ya, yaitu dengan cara faktorisasi, kemudian dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, jadi poin penting pada hari ini adalah 3 hal yang sudah kita pelajari pada video ini. Semoga kalian paham dengan materinya, dan jika masih ada yang kebingungan, masih ada yang belum paham, silahkan tinggalkan komen di bawah untuk bertanya, atau bisa juga melalui WhatsApp. Oke, sekian video dari Bapak. Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.